Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Mungkin beberapa skeptis akan beranggapan sesuatu yang sulit masuk di akal merupakan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Sedangkan bagi yang percaya akan mempertahankan kepercayaan mereka. Seperti layaknya video-video yang akan kami bagikan berikut, yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Katanya, anak-anak lebih sensitif daripada orang dewasa terhadap paranormal. Mungkin itu hanya karena imajinasi aktif mereka, tapi anak-anak sering mengaku merasakan dan melihat hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang dewasa. Video yang dibagikan ke TikTok oleh Spiritual Battle World Wild menunjukkan sebuah foto yang mungkin membuktikan jika teori tadi benar. Foto itu diambil oleh seorang gadis kecil menggunakan kamera mainannya. Menurut ibunya, anaknya telah melihat seseorang di kamarnya dan mulai menolak untuk tidur di sana. Pada hari foto ini diambil, gadis kecil dan ibunya itu sedang duduk di dalam rumah. Saat gadis itu mengambil gambar menggunakan kamera mainannya, dia berbalik dan berkata, "Ibu, ada seorang pria di fotoku." Ibunya mengambil kamera itu dan terkejut melihat ada siluet gelap seperti sosok pria berdiri di lorong rumah mereka. Pengunggah menceritakan pada suaminya siapa atau apa sosok hitam itu, tapi mereka tidak menemukan jawaban. Mungkinkah gadis kecil itu telah menangkap bukti foto bahwa memang ada sesuatu yang lain di rumah mereka? Sepertinya mungkin sudah waktunya bagi orang tuanya untuk mempercayai perkataan gadis kecil mereka. Rangkaian foto aneh ini dibagikan oleh Squall ke komunitas Slaphem di Reddit. Foto-foto itu menunjukkan putra pengunggah yang sedang meluncur di wahana perosotan angin di taman kanak-kanak setempat. Namun di salah satu foto itu tampaknya muncul anomali aneh. Di foto ini kita melihat anak pengunggah yang sedang meluncur. Dan tepat di atasnya kita dapat melihat wajah aneh yang terpantul di bawah kanopi. Dan di foto ini yang diambil hanya sepersekian detik kemudian, setelah anak pengunggah meluncur ke bawah, kita dapat melihat bahwa tidak ada pantulan sama sekali, kosong. Ada yang mengatakan jika kita memperbesar gambar pertama, sosok itu hampir seperti Jason dari film Friday the 13th. Mengingat sudut kanopinya, sepertinya permukaannya tidak akan memantulkan seseorang ke tengah kerumunan karena bentuknya yang agak miring ke atas. Apakah foto ini hanya hasil editan Photoshop atau ada sesuatu yang lain di foto ini? Mungkin kamu punya teorinya. Coba tuliskan di kolom komentar. Foto ini dibagikan oleh Chuck Walters ke komunitas Slaphem di Reddit. Katanya foto itu diambil di Bay City, Michigan, di lokasi klub golf resort yang menyatu dengan hotel. Pengunggah mengklaim bahwa foto itu diberikan kepadanya oleh seorang anggota staf yang mengatakan bahwa wanita yang terlihat di dalam foto itu sedang memeriksa fasilitas gedung yang akan digunakan untuk acara pernikahan. Sayangnya, lokasi klub golf tempat foto itu diambil tidak disebutkan. Pengunggah hanya mencatat bahwa tempat itu memiliki masa lalu yang buruk karena beberapa kasus bunuh diri. Di belakang ketiga wanita itu terlihat sosok transparan yang sepertinya tidak terhitung ke dalam kelompok mereka. Tampaknya juga tidak mungkin jika foto itu hanya kasus double exposure ataupun long exposure karena tidak ada bentuk buram lainnya di foto itu. Selain itu, para wanita tersebut tampaknya menggunakan ponsel untuk mengambil foto. Jadi mengapa harus diatur untuk mengambil foto long exposure? Jadi mungkinkah resort golf itu memiliki penghuni hantu? Rasanya sampai ada informasi lebih lanjut, misteri ini akan tetap tidak terpecahkan. Banyak alasan mengapa banyak orang yang takut dengan kegelapan.
mulai dari suara-suara aneh, bayangan misterius, bahkan banyak yang mengatakan tentang manusia bertopi, yaitu makhluk yang diklaim mengunjungi seseorang saat mereka tidur. Dan foto ini mungkin telah menangkap bukti kunjungan sosok itu. Foto yang dibagikan oleh Mark Suma yang ditangkap oleh teman putrinya yang berusia 13 tahun. Di foto itu kita melihat interior sebuah ruangan, tapi di depan meja rias ada siluet seorang pria bertopi. Menurut pengunggah, gadis yang menangkap foto ini sering mengalami sleep paralysis, yaitu sebuah fenomena di mana seseorang merasa seolah-olah sudah bangun dari tidur, tapi tidak bisa menggerakkan tubuh sama sekali. Ketika dia tersentak bangun, dia mendengar suara berisik yang datang dari seberang kamarnya. Dengan cepat dia meraih ponselnya dan mengambil foto ini. Banyak orang yang mengalami kelumpuhan tidur mengaku telah melihat pengunjung di malam hari yang menimbulkan teror. Bahkan setelah foto ini dibagikan, beberapa netizen mengatakan jika mereka juga pernah dikunjungi oleh sosok serupa. Ada yang mengatakan jika kehadiran pria bertopi atau manusia bayangan terjadi selama periode antara tidur dan bangun. Tapi dapatkah foto ini membuktikan jika entitas ini tidak hanya mengintai dalam mimpi kita? Dan pernahkah kamu melihat pria bertopi atau manusia bayangan? Atau mungkin itu tidak lebih sekedar dari isapan jempol dan imajinasi? Foto yang dibagikan oleh Disbelief Paranormal Official telah membuat komunitas online ramai dengan spekulasi. Foto itu diambil oleh seorang wanita saat dia sedang menjajaki properti kosong untuk dibeli. Saat dia meninjau foto-fotonya, kemudian satu foto dari sebuah lorong dengan tangga telah menarik perhatiannya. Setelah diperiksa lebih jelas, terlihat sosok berkabut dan hampir transparan yang menyerupai anak kecil, mungkin seorang gadis yang sedang duduk di tangga. Setelah foto ini dibagikan, banyak yang menyarankan agar pengunggah mempertimbangkan kembali untuk membeli rumah tersebut dan lebih baik mencari rumah lain. Foto misterius ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini merupakan bukti asli kehadiran spektral? Mungkin hanya waktu yang akan membuktikan apakah pengunggah akan mengikuti saran netizen atau tetap membeli rumah tersebut untuk terus mengungkap misteri di balik penampakan hantu itu sendirian. Dan sekarang, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Dan jika kamu belum pernah subscribe ke channel ini, maka jangan ragu, tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video lainnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Sebuah foto membingungkan baru-baru ini muncul di komunitas Facebook yang membuat netizen penasaran dan terkesima. Fotonya dibagikan oleh Real Chris Laprairi dan diambil 9 tahun yang lalu di halaman depan rumah ibu mertuanya. Awalnya foto itu tampak seperti foto keluarga biasa, namun jika diperiksa dengan cermat, ada detail yang mengerikan di sana. Jika kita lihat lagi, tampaknya ada sebuah tangan kecil yang tidak dapat dijelaskan yang bersandar di bahu wanita itu. Karena kita dapat melihat seluruh tangan keluarga itu, sehingga tangan yang tidak terduga ini sulit untuk dijelaskan karena tidak ada orang lain di sekitar mereka saat foto seram ini diambil. Tamu tak diundang ini telah memicu spekulasi dan teori di kalangan netizen. Ada yang menyarankan mungkin itu roh anak kecil. Entah itu ilusi optik, tipuan cahaya, atau sesuatu yang lebih supranatural. Pastinya foto ini semakin menyeramkan saat kita melihatnya. Foto menyeramkan yang diambil sekitar tahun 2003 dibagikan oleh Kwanni Kwan Kwan. Menurut pengunggah, ke-18 anak tersebut namanya dicantumkan kecuali anak yang transparan di pojok kiri bawah. Yang menambah misteri sosok spektral ini bahwa tidak ada di antara anak-anak lainnya yang dapat mengidentifikasi sosok itu. Semakin menambah intrik, anak transparan itu tampak miring ke samping dengan tangan menutupi wajahnya, seolah-olah berusaha menyembunyikan identitasnya.
Gagasan tentang hantu anak-anak tentu sangat meresahkan karena bertentangan dengan keyakinan kita bahwa masa kanak-kanak adalah masa kemurnian dan kegembiraan. Namun meskipun gagasan tentang hantu anak-anak meresahkan banyak orang, seringkali penafsirannya tergantung pada keyakinan dan pengalaman seseorang. Jadi seperti biasa, kami akan menyerahkan yang ini kepadamu untuk penilaian akhir. Sebuah gereja di Kanada, tepatnya di Katedral Anglikan di Newfoundland, Kanada, menyimpan kisah hantu yang menarik banyak orang untuk mengetahui sejarahnya. Pembangunan katedral ini dimulai pada tahun 1843, namun hancur karena kebakaran besar pada tahun 1846. Lalu pada tahun berikutnya, katedral ini dilakukan pembangunan ulang. Namun kabarnya, sekitar tahun 1850, tragedi terjadi lagi ketika seorang tukang batu jatuh dari ketinggian dan meninggal di tempat. Sebagai tanda penghormatan, setelah pembangunan selesai, para tukang batu berpose untuk difoto dengan menggunakan pakaian terbaik mereka. Tapi ketika gambar itu dikembangkan, tampaklah sesuatu yang mengerikan karena terlihat sosok hantu yang berdiri di ujung kiri foto. Katanya bahwa ini adalah almarhum tukang batu yang meninggal sebelumnya. Sekarang, foto menakutkan ini berada dan disimpan di Museum Katedral. Menambah aura misteriusnya, awalnya lokasi katedral itu adalah pemakaman yang dibangun pada tahun 1699. Dalam suatu periode, jasad orang-orang mati dibaringkan di atas jasad sebelumnya dengan jumlah lebih dari 20.000 jasad. Karena pergeseran alam dan perubahan musim, bukan hal yang aneh lagi jika menemukan tulang manusia yang muncul di trotoar Duckworth Street yang letaknya memang berdekatan dengan lokasi itu. Banyak orang-orang menjunjung tinggi para biarawati karena pengabdian dan keyakinan dan pelayanan mereka. Tapi representasi tentang mereka dalam film-film horor, pakaian yang khas, dan asosiasi sejarah dengan disiplin yang ketat dapat membuat mereka tampak sedikit membingungkan. Hubungan antara biarawati dan spiritualitas dapat menimbulkan kegelisahan bila dikombinasikan dengan faktor budaya dan keyakinan pribadi. Dalam foto yang dibagikan oleh Fabrizio Mendes, kita akan melihat alasan di balik persepsi menakutkan ini. Seorang netizen memperhatikan sosok yang terlihat di jendela di pojok kanan atas foto. Pengunggah mengatakan jika foto itu diambil di Sanatorio Duran di Costa Rica, meskipun tidak ada konteks lebih lanjut yang disediakan, perlu diperhatikan jika ada sosok putih besar yang terlihat di dalam gedung. Pengunggah menjelaskan bahwa lantai atas gedung ditutup pada hari-hari tertentu, yang artinya seharusnya tidak ada orang di sana. Jika kita perbesar gambarnya, terlihat sosok menyerupai seorang biarawati, berpakaian putih, dan kepalanya terlihat seolah-olah sedang mengintip ke bawah. Penampilan sosok ini mungkin sudah cukup untuk membuat kita merinding, namun sepertinya ada biarawati kedua yang mengamati kelompok itu dari balik taman, tapi yang satu ini berpakaian hitam. Jadi apa sebenarnya yang terekam dalam foto ini? Apakah dua sosok itu hanya seorang biarawati biasa? Jika demikian, mengapa mereka terasa begitu meresahkan? Coba bagikan teorimu tentang yang satu ini di kolom komentar. Banyak dari kita memiliki teman khayalan saat masih kanak-kanak. Tampaknya itu menjadi bagian hingga tumbuh dewasa. Tapi bagaimana jika teman khayalan ini menjadi nyata dan terekam kamera? Seperti foto yang dibagikan ke Facebook oleh Loredo Paranormal Stories. Di dalamnya tampaknya terlihat ada sosok kedua di sebelah anak berbaju biru itu. Sosok itu terlihat pucat dengan rambut yang acak-acakan tidak beraturan dan tubuhnya sepertinya hitam total. Foto ini diambil oleh suami pengunggah yang percaya jika putra mereka sedang bermain dengan teman imajinasinya. Tampaknya foto itu membuat keluarga ketakutan, sehingga tak lama setelah foto itu diambil, mereka memutuskan untuk pindah rumah. Meskipun sosok itu tampak menyeramkan, namun beberapa netizen berpikir jika itu tidak terlihat seperti mengancam. Bahkan seorang netizen menyarankan jika itu mungkin adalah malaikat pelindung anak itu.
Menurutmu apa yang ditunjukkan dalam foto ini? Apakah itu benar-benar teman imajinasi anak itu? Jika demikian, orang-orang pasti bertanya-tanya, apakah dia akan mengikuti keluarga itu ke rumah baru mereka atau tidak? Berjalan-jalan di hutan tentu menyenangkan dan bisa menjadi cara untuk menghabiskan hari setelah penat oleh pekerjaan. Tapi terkadang hutan menjadi lokasi yang menakutkan, apalagi jika sesuatu yang menyeramkan telah tertangkap kamera. Coba lihat foto dari kamera jejak ini yang dibagikan ke Reddit oleh Ray the Master. Meskipun beberapa netizen menyarankan jika sosok itu bisa saja orang biasa, tapi pasti ada sesuatu yang lain tentang itu. Kamera jejak memiliki fitur pendeteksi gerakan. Ketika sensor dipicu, kamera akan mengambil foto berturut-turut setiap 1 detik. Tapi ada satu yang menunjukkan sosok berkabut yang tembus cahaya ini. Jika itu manusia yang sedang berjalan, seharusnya dia akan muncul di lebih dari 1 gambar. Pengunggah juga mengatakan jika kamera menangkap gambar teman mereka saat memeriksa jebakan di malam hari sebelumnya. Dan di foto-foto itu semua sosok terlihat jelas manusia, tidak berkabut atau putih seperti sosok di foto ini. Beberapa netizen menebak jika sosok itu tampak seperti penabuh genderang perang. Dia tampaknya mengenakan topi dan membawa drum. Nah, jika kamu melihat sesuatu seperti ini di propertimu, apakah kamu akan menyelidikinya atau berpikir 2 kali untuk pergi ke hutan sendirian? Foto ini telah ditangkap oleh pengguna Reddit JH5992 yang tinggal di pegunungan Arabida, Portugal. Suatu malam dia melihat rubah di tengah jalan dan memutuskan untuk mengambil foto ini. Namun tampaknya foto itu juga menangkap sesuatu yang lebih misterius. Di belakangnya tampaknya ada sosok putih berbentuk manusia. Pengunggah mencatat jika foto itu diambil di dekat tempat mereka tinggal dan saat itu mereka ada 4 orang dan berdiri di belakang kamera. Mereka semua bersumpah bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya ketika foto itu diambil. Apakah foto ini menunjukkan hantu atau adakah cara lain untuk menjelaskan sosok misterius itu? Sayangnya untuk saat ini tidak ada banyak info lain selain foto yang menyeramkan ini. Coba beritahu kami pendapatmu dan bagikan teorimu di bawah video ini. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Jika terlalu panjang, mungkin kamu juga akan bosan menonton videonya. Saya Robby undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam anomali.